lu seorang cowok yang suka banget sama Mariah Carey, berulang-ulang posting cuplikan lirik atau share lagu Mariah Carey yang lu dengerin di Spotify, hampir setiap hari lu post di Instagram. Lu nggak bermaksud untuk bilang ke dunia bahwa lu gay, kan? Ternyata ada yang terganggu dengan feed gue yang isinya kebanyakan gue dan buku-buku gue. Konon katanya, foto pegang buku itu katanya biar terlihat seperti orang pintar. Sebenarnya nggak penting banget sih untuk dibahas, apalagi dibalas. Tapi gue berpikir kayaknya ini bagus juga deh buat jadi konten. So, dear hater, thank you. Jadi kenapa gue pikir ini bagus untuk jadi konten gue? Yang pertama, gue ingin mengembalikan harkat dan martabat sebuah buku sebagai gudang ilmu dan inspirasi, bukan hanya properti. Kedua, gue ingin share gimana sebuah buku bisa mengubah cara hidup gue, termasuk mengeliminir beberapa toxic people yang... salah satu bentuk toxic people adalah yang gak seneng dengan konten-konten gue ini. Tapi ini jadi berguna untuk bahan konten. Thanks again. Terima kasih. Akhirnya ada sisi berguna juga dari diri lo. Ketiga, gue ingin ajak teman-teman untuk lebih dengerin your inner voice instead of apa kata orang and follow your passion. Oke, gue akan mulai dengan poin pertama dari video ini. Mengembalikan harkat dan martabat buku yang bukan sekedar properti foto agar terlihat pintar di sosial media. Jadi gini, gue coba kasih analogi. Misalnya, lu seorang cowok yang suka banget sama Mariah Carey, berulang-ulang posting cuplikan lirik atau share lagu Mariah Carey yang lu dengerin di Spotify, hampir setiap hari lu post di Instagram. Lu nggak bermaksud untuk bilang ke dunia bahwa lu gay, kan? Meskipun sebenarnya orang-orang pasti sudah menilai ke arah itu. Nah, sama halnya dengan gue. Gue share buku-buku yang gue suka ke Instagram, nggak bermaksud biar orang menilai gue orang yang pintar. Meskipun mungkin ada yang menilai seperti itu. Padahal pintar itu kan relatif ya. Standar pintar kamu tuh seperti apa. Tapi kalau gay sih absolut ya, nggak relatif. Jadi untuk poin ini agak berbeda. Nah, apa iya foto pegang buku di Instagram itu adalah bentuk pencitraan agar terlihat pintar? Kalau iya, sedih banget. Kalau pintar cuma dijadikan tujuan pencitraan. Padahal kan harusnya setiap orang memang harus pintar. Terus kalau nggak ada foto pegang buku, dianggap nggak pintar. Politisi dan para cendekiawan juga jarang foto pegang buku, tapi kepintaran mereka tak terbantahkan. Gue suka banget upload foto dengan buku karena itu adalah hal yang gue suka. Sama halnya dengan ada orang yang suka upload foto dengan tas branded, ada yang suka upload foto olahraga mulu, ada yang upload foto masak mulu. Termasuk kamu yang mungkin suka upload foto yang sama, berulang-ulang dengan berbagai angle, mungkin itu yang bisa bikin kamu bahagia. Kenapa enggak? Meskipun kadang kamu berpikir itu konten sampah, tapi nggak apa-apa, asal kamu happy. Ya nggak? Jadi kembali ke buku. Ketika kamu membaca buku, kamu menemukan dunia yang nggak eksis di dunia nyata. Dunia itu disebut imajinasi. Imajinasi ini dibutuhkan untuk melahirkan inovasi. Banyak penemuan-penemuan lahir dari buku fiksi, dari sebuah cerita yang dilahirkan dari imajinasi si penulis. Fiksi membentuk imajinasi. Imajinasi melahirkan inovasi. Inovasi menciptakan evolusi, dan itu yang bikin dunia semakin kaya dan terus berkembang. Buku adalah karya intelektual yang lahir dari kecerdasan tanpa batas dalam ruang-ruang kreatif dan imajinatif. Sebagian orang juga menemukan kedamaian saat tenggelam bersama sebuah buku. Buku adalah sebuah distraksi bagi mereka yang sedang patah hati. Buku adalah sebuah meditasi bagi pencari inspirasi. Buku adalah sebuah mesin jahit bagi yang hatinya sedang morat-marit. Nah, ini jadi jembatan yang bagus buat masuk ke poin kedua tujuan dari video ini. Buku
bisa mengubah cara hidup kamu. Waktu kecil, gue baca buku Charles Dickens, Oliver Twist. Sayang gue nggak bisa nunjukin bukunya karena lagi dalam program book swap sama temen gue, lagi dipinjem. Jadi, gue itu sangat terinspirasi dengan sosok Oliver, seorang anak yatim piatu yang berjuang untuk hidupnya sendiri. Pelajaran berharga dari ratusan halaman yang gue baca itu adalah kejujuran dan ketulusan. Ketika lu jujur dan tulus dalam setiap tindakan lo, orang akan merasakan itu. Dan orang akan menghargai setiap sikap jujur dan tulus lo. Buku lain yang mengubah cara hidup dan cara memandang hidup adalah ini. Be Obsessed or Be Average. Di buku ini, Grant Cardone, penulisnya bilang, jika kamu terobsesi dengan... Sebentar, agak lupa gue. Oke. Jika kamu terobsesi dengan kesuksesan, kamu harus mengelilingi diri kamu dengan orang-orang yang serupa. Jadi, gue waktu itu seketika mengingat kembali orang-orang yang punya negative vibes, yang selalu komplain akan hidup, komplain akan sistem, komplain ini, komplain itu setiap hari, selalu mengeluh, dan bahkan selalu nggak suka dengan pilihan hidup orang lain. Gue catat dan gue kurangi akses gue dengan berinteraksi dengan orang-orang tersebut yang dimulai dengan unfollow di sosial media. Dan ternyata ada rasa ringan dengan berkurangnya beban negatif yang selalu gue lihat setiap buka sosial media. Dan bersyukurnya, orang-orang ini mendukung keputusan gue dengan ngeblok gue dari semua akun sosial media dan bahkan WhatsApp. And I was like, oh my God, semesta mendukung banget. Gue ngerasa hidup gue being upgraded setelah kehilangan orang-orang ini. Dan semua yang tersisa di sosial media gue sekarang adalah orang-orang terpilih yang gue punya keyakinan akan membawa pengaruh baik buat gue dan masa depan gue. Isi timeline Instagram gue sekarang bener-bener yang bisa bikin gue happy. Dan bahkan banyak dari postingan mereka jadi inspirasi buat obsesi gue. Jadi sekarang gue lebih enjoy menikmati setiap postingan orang-orang di Instagram. Karena lebih banyak insight, lebih banyak positive vibes gitu. Terus yang ketiga, listen to your inner voice and follow your passion. Masih dari bukunya Grant Cardone, ada satu quote. Ada satu quote yang juga berkesan buat gue. Oke, ini dia. Kritik tidak hanya berasal dari orang-orang kejam dan jahat, melainkan juga dari orang-orang yang menyayangi dan peduli sama kamu. Jadi sebenarnya kita tuh diberkati dengan orang-orang yang sayang sama kita, orang tua kita, saudara, sahabat, teman, guru, dan lain-lain. Kadang bentuk sayang mereka itu ditunjukkan dalam bentuk perhatian yang gak jarang berupa teguran, larangan, dan juga masukan. Mereka begitu karena semata-mata mereka gak ingin kita celaka, gak ingin kita jatuh. Tapi selain berterima kasih akan perhatian-perhatian ini, kita kadang juga perlu menentang jika kita yakin kalau kita benar. Kata William Hanley, penyair Inggris yang terkenal, ada satu quote yang dari syairnya yang gue ingat dan gue suka. Dia bilang adalah, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Kamu berhak sepenuhnya atas diri kamu. Menghargai pendapat orang yang kamu sayang bukan berarti kamu harus menuruti setiap kata mereka. Kalau kamu tahu persis arah tujuan hidup kamu. Kita tuh sibuk dengan ketakutan akan penilaian orang terhadap diri kita. Apa yang kita lakukan? Pilihan hidup kita. Orang-orang punya kecenderungan menilai dengan norma yang gue pribadi tidak terlalu setuju dengan norma yang diciptakan tanpa alasan dan bahkan merenggut sebagian hak asasi manusia. Menurut gue, selama kita tidak merugikan orang lain, tidak merampas hak orang lain, tidak mengandung kejahatan, menurut gue sah-sah aja, apapun itu. Terlepas dari norma-norma yang diciptakan oleh manusia, yang lahir dari warisan turun-temurun.
gue lebih memilih norma yang masih diterima oleh logika dan jelas asal-usulnya. Dan yang penting, nggak mengganggu sejatinya kita sebagai manusia yang lahir dengan karakter yang unik dan berbeda dan jauh dari kata sempurna. Kamu punya hak atas diri kamu sendiri. Kamu punya hak atas apa yang kamu sukai. Tapi kamu tidak punya hak untuk menilai pilihan orang lain. You are the master of your fate. You are the captain of your soul.